Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis, kelas MJ 701, dan saya Yeti Kristiana, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 2202010707069. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus mengenai skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Studi kasus tersebut membahas beberapa produk skincare yang diklaim berlebihan terkait manfaatnya dan bahkan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin yang jelas. Beberapa produk ini memberikan klaim yang tidak realistis sehingga dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kulit. Nah, terkait kasus tersebut, pandangan saya sangat tidak setuju dan dengan praktik overclaim dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare. Alasannya, yang pertama, menipu konsumen dengan klaim tidak sesuai fakta, merusak kepercayaan dan berpotensi membahayakan kesehatan, seperti hidroquinone yang dapat merusak kulit. Kemudian alasan selanjutnya yaitu melanggar prinsip etika bisnis, khususnya prinsip kejujuran, artinya menyembunyikan informasi sebenarnya tentang kandungan produk. Kemudian prinsip tanggung jawab, mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan. Melanggar prinsip etika selanjutnya yaitu prinsip keadilan atau fairness, artinya mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen terutama di tengah kondisi ekonomi sulit. Kemudian praktik ini tidak hanya tidak etis, tapi juga merugikan industri skincare lokal yang berusaha menjalankan bisnis dengan transparan dan bertanggung jawab. Dari kasus tersebut, masalah etika bisnis yang muncul adalah penipuan konsumen melalui klaim kandungan produk yang tidak sesuai fakta atau overclaim, kemudian penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin yang membahayakan kesehatan, dan eksploitasi kepercayaan konsumen demi keuntungan finansial semata. Nah, prinsip etika bisnis yang diabaikan adalah kejujuran, tidak transparan tentang komposisi produk, tanggung jawab atau responsibility, mengabaikan keselamatan konsumen. Kemudian yang ketiga, integritas. Artinya mendahulukan keuntungan pribadi di atas kewajiban moral. Kemudian kepatuhan hukum atau melanggar regulasi BPOM dan prinsip kehati-hatian, yaitu tidak memastikan keamanan produk sebelum dijual. Kemudian dampak terhadap konsumen, yaitu risiko kesehatan. Artinya efek samping dari bahan berbahaya seperti hidroquinone mengakibatkan kerusakan kulit, gangguan kesehatan, kemudian kerugian finansial. Membeli produk yang tidak efektif karena kandungan tidak sesuai klaim. Selanjutnya, efek fisiologis. Artinya kekecewaan menurunkan kepercayaan terhadap produk lokal. Dan dampak terhadap konsumen selanjutnya adalah penipuan sistematik, yaitu konsumen menjadi korban praktik bisnis tidak etis. Nah, untuk rekomendasi penyesuaian untuk perusahaan skincare agar sesuai etika bisnis, yaitu dengan cara transparansi kandungan. Artinya, cantumkan presentasi bahan aktif secara jelas pada kemasan atau platform resmi, sesuai hasil uji laboratorium independen. Yang kedua, klaim berbasis bukti, yaitu hanya membuat klaim, misalnya mencerahkan antiagen yang didukung oleh data uji klinis atau penelitian ilmiah dan hindari janji yang berlebihan. Yang ketiga, pemenuhan regulasi, yaitu patuhi ketentuan BPOM sepenuhnya, termasuk
pelarangan bahan berbahaya seperti hidrokinon, dan proses perizinan yang lengkap sebelum produk diedarkan. Selanjutnya pengawasan kualitas. Lakukan uji keamanan dan stabilitas produk secara berkala, serta audit rutin terhadap pihak produsen jika menggunakan jasa maklon. Dan selanjutnya edukasi konsumen. Nah, beri informasi yang mudah dipahami tentang cara penggunaan, manfaat yang realistis, dan potensi efek samping. Kemudian langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kesesuaian klaim, yaitu gunakan laboratorium pihak ketiga untuk menguji kandungan dan keamanan produk, kemudian bentuk tim peninjauan internal yang memverifikasi semua materi, iklan, dan klaim. Sertifikasi produk dengan standar internasional, misalnya ISO, halal atau dermatological test. Kemudian buat saluran pengaduan konsumen yang responsif untuk menampung keluhan atau laporan efek samping. Nah, untuk peningkatan tanggung jawab perusahaan, yaitu penyesuaian ini akan membangun kepercayaan konsumen, mengurangi risiko hukum, dan menciptakan loyalitas merek jangka panjang. Perusahaan juga akan berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan industri skincare yang lebih etis dan berkelanjutan. Kemudian regulasi dan kebijakan yang relevan, yaitu yang pertama Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu kosmetik mengatur pelarangan bahan berbahaya seperti hidrokinon, klaim produk, dan persyaratan izin edar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan sanksi bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik ilegal. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klaim penyesatan atau overclaim dan memastikan produk aman digunakan. Nah, langkah-langkah perusahaan untuk memastikan kepatuhan. Langkah pertama yaitu registrasi dan izin edar BPOM, yaitu wajib mendaftarkan produk melalui cara elektronik, pendaftaran kosmetik, dan mendapatkan nomor izin edar sebelum produk diedarkan. Yang kedua, penjaminan mutu dan keamanan. Artinya, melakukan uji laboratorium untuk memastikan produk bebas bahan berbahaya dan mematuhi batas aman, bahkan aktif. Kemudian yang ketiga, klaim yang akurat, yaitu menjamin klaim iklan sesuai dengan komposisi dan aktivitas produk serta tidak menyesatkan konsumen. Yang keempat, pelabelan yang benar, mencantumkan seluruh bahan, nomor izin edar, dan informasi produk secara transparan sesuai ketentuan BPOM. Yang kelima, audit dan pengawasan internal, yaitu rutin memantau proses produksi dan rantai pasok untuk mencegah kontaminasi atau penyimpangan. Yang keenam, yaitu kolaborasi dengan BPOM, yaitu melaporkan efek samping produk dan mengikuti pembaruan regulasi secara aktif. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan produk skincare memenuhi standar keamanan, menghindari overclaim, dan melindungi konsumen. Selanjutnya dampak penerapan etika bisnis dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kepercayaan konsumen meningkat. Artinya konsumen akan merasa aman dan terlindungi sehingga loyalitas terdapat merek lokal yang etis akan tumbuh. Hal ini mendorong pembelian berulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Yang kedua, reputasi perusahaan menguat.
Perusahaan akan dikenal sebagai merek yang transparan, bertanggung jawab, dan berkualitas. Reputasi positif ini menjadi aset jangka panjang dan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya, kesehatan masyarakat terjaga. Dengan menghilangkan bahan berbahaya seperti hidrokinon dan memastikan klaim sesuai formulasi, risiko efek samping pada kulit dan kesehatan pengguna dapat dicegah. Ini mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, lingkungan bisnis sehat. Pasar skincare menjadi lebih adil di mana perusahaan bersaing berdasarkan kualitas dan inovasi, bukan klaim palsu. Ini juga mendorong pertumbuhan industri lokal yang berkelanjutan dan terpercaya. Dan kesimpulannya yaitu penerapan etika bisnis dan kepatuhan regulasi menciptakan win-win solusi. Perusahaan berkembang dengan reputasi kuat, konsumen terlindungi, dan industri skincare Indonesia menjadi lebih kredibel secara global. Nah, berikut adalah sumber referensi dari teori etika bisnis yang saya gunakan untuk menjawab terkait studi kasus mengenai skincare yang overclaim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.